Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur-sedulur, jumpa lagi dengan channel Leon BPJS. Nah, sedulur, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview eh, barang yang saya temukan saat pembolangan kemarin, sedulur. Ini ada di depan kita. Nah, panjenengan pasti sudah tahu ini adalah jamur. Nah, di video pada kesempatan kali ini saya juga ingin berbagi satu doa atau amalan dahsyat, yaitu berupa doa bila mana doa itu dibaca di saat kita membolang. Insya Allah kita akan menemukan barang unik di alam. Nah, dalam hal ini kita pembolangan bambu unik. Nah, doa ini sangat dahsyat. Bila kita baca dan sudah terbukti, kita akan menemukan barang-barang atau bambu-bambu yang unik. Itu sedulur. Nah, yang pertama saya ingin bahas ini dulu, bambu jimatan, yang saya katakan jimatan itu bambu berukuran mini. Nah, ini dulu di depan kita ada beberapa bambu jimatan. Nah, ini pendit, derajat, tombong tembus. Nah, di belakang itu ada ini bambu sungsang, dan ini jamur. Nah, pertama kita bahas dulu yang jimatan. Dulur, bambu jimatan atau bambu kecil mini unik, walaupun berukuran mini, bambu jimatan ini seringkali membawa keunikan plus-plus. Nah, seperti contoh ini keseluruhan ini belalai gajah, tapi di sini ada alur sambung raganya, ada rospennya, juga ada ini di sini kebetulan ini ada carang jajarnya. Nah, kecil tapi padat gitu dulu. Dan keistimewaan bambu jimatan tuh bambunya bisa di bawah dimasukkan saku atau tas. Nah, tentu di sini manfaat yang diambil adalah hikmahnya. Beda dengan bambu berukuran besar yang tidak bisa dibawa kemana-mana, tentu itu manfaatnya besar di urusan manfaat yang nampak, artinya dipajang atau dibuat koleksi gitu dulu. Koleksi bambu unik. Nah, beda dengan bambu berukuran kecil. Nah, kalau ingin dimanfaatkan secara fisik mungkin dibuat gantungan kunci, tapi itu pun jarang digunakan. Nah, jadi dikatakan jimatan itu diambil hikmah tuahnya. Jadi manfaat dari hikmah, bukan manfaat yang melekat dalam arti ke bambunya, tapi lebih ke hikmahnya. Makanya disebut jimatan karena berukuran mini dan bisa dibawa. Ini juga dulu. Nah, ini jimatan. Nah, ini juga. Baik dulu. Nah, lanjut ke ini. Nah, sedulur, saya menemukan ini 2 hari yang lalu di rumpun bambu. Ya, ini juga berkat doa yang nanti akan saya bagikan ke panjenengan. Allah mengijabahi. Nah, dulur, kalau dari segi fisik, mohon maaf saya juga kurang memahami. Menurut informasi, ada bambu langka yang mohon maaf, ada jamur yang langka yang keberadaannya ada di rumpun bambu, yaitu jamur ongting. Nah, ini dulur, kalau kita arahkan ke bentuk
yang umum, jamur ongting, ada perbedaan juga ada kesamaan gitu sedulur. Nah ada juga jamur lingsi. Nah ini kalau menurut sepengetahuan saya, berdasarkan apa yang saya lihat di YouTube atau di Google juga, kalau ini dikatakan ongting berbeda, karena yang seperti saya tahu kebanyakan ongting itu warnanya satu gelap hitam, terus ini kelopaknya ini satu, dan semua jamur saya lihat cuma satu. Yang ini juga berbeda, ini ada 2 kelopak di satu tangkai. Nah jamur ongting atau jamur yang lain kebanyakan tuh satu tangkai satu kelopak, sedang ini satu tangkai 2 kelopak. Nah itu ini yang bikin berbeda. Yang menjadi kesamaan dari ongting adalah jamur ini memiliki tangkai panjang. Nah jadi berbeda dengan jamur kayu pada umumnya. Kebanyakan kalau jamur kayu pada umumnya itu tidak ada tangkai panjang begini dulu. Nah jadi saya juga, tapi saya meyakini kalau ini jenis ongting dulu, dilihat dari tangkainya yang panjang. Nah ini, tapi ini menurut saya ongting yang super langka, karena jarang saya temui atau tidak pernah saya temui jamur yang memiliki tangkai kelopak kembar begini. Jamur bergerombol biasanya kelopaknya satu tangkai tapi bergerombol, tapi ini tidak dulur, ini tumbuh hanya satu batang ini aja, satu tangkai, dan memiliki kelopak 2 kembar begini. Nah ini sangat langka, dan saya meyakini ini masuk ke jamur ongting, karena kalau jamur lingsi berbeda juga dulur, lingsi. Nah secara keseluruhan ini juga beda antara ongting sama lingsi atau jamur kayu juga berbeda. Jadi ini sangat langka dulur, jamur ini. Nah kalau diperhatikan dulur, kan tidak sama dengan yang selama ini di share. Nah, yang paling mencolok itu adalah keberadaan 2 kelopak jamur ini di satu tangkai. Nah, ini tuh dulur. Situasi atau kondisi jamur ini belum tua dulur, artinya dia masih sedang lah. Ini belum tua juga, tidak terlalu muda juga. Ini warnanya masih agak cerah. Saya yakin kalau ini sudah, mungkin saya ambil kondisi tua, mungkin warna lebih gelap. Dan ini aja sudah mulai mengering dan warnanya berbeda dengan saat saya temukan kemarin. Ini yang menjadi kesamaan jamur ini dengan jamur ongting adalah tangkainya ini sedulur. Nah ini sudah tidak bisa, udah sama dengan bentuk ongting, walaupun ini berukuran jumbo sedulur. Baik sedulur, mungkin ada sedulur-sedulur yang memahami, tolong nanti ditulis di kolom komentar ya. Untuk itu saya ucapkan beribu terima kasih. Bila ada sedulur yang memahami nama jamur seperti ini, tolong ditulis di kolom komentar. Yaitu tadi, karena sedulur ini aneh sekali jamur ini. Saya baru kali ini saya melihat jamur 2 kelopak 1 tangkai. Kebanyakan jamur tuh bertangkai-tangkai, banyak bergerombol gitu, tapi 1 tangkai 1 kelopak. Sedangkan ini 1 tangkai 2 kelopak kembar kayak gitu, kayak seperti sayap gitu sedulur. Nah itu sangat aneh kalau menurut saya, karena saya belum pernah melihat jamur yang seperti ini. Tapi secara keseluruhan saya menganggap ini masuk ke jamur ongting berdasarkan tangkainya ini sedulur.
Nah, itu dulur. Baik dulur. Ini juga ingin saya sampaikan masalah uh, energi atau tuah yang terkandung dalam jamur ini. Ini pendapat saya berdasarkan getaran atau rasa yang saya rasakan, juga berdasarkan keyakinan saya. Pertama, energi. Jamur ini memiliki energi yang saya rasakan sejuk, dulur. Baik secara rasa ataupun ketika kita memandang, ada sesuatu rasa yang mendamaikan di hati itu. Sejuk gitu. Nah, sejuk atau dingin itu stabil. Kalau saya katakan energinya stabil. Jadi, dan ini memiliki vibrasi energi yang cukup kuat. Saya rasakan jarak antara benda ini sama kita itu bisa saya rasakan 5 meter, itu sudah masih terasa. Artinya kalau jamur ini saya taruh dengan jarak dengan saya itu 5 meter kurang lebih, itu saya rasakan energinya, maksudnya saya rasakan tuh perbawaan energi vibrasi, saya rasakan itu sejuk gitu. Jadi luar biasa. Jadi jamur ini yang di depan saya ini cocok untuk ditaruh di ruangan kerja. Tentunya ini juga dikondisikan, tidak botol kayak gini, mungkin ditata lebih bagus. Itu menyejukkan sedulur. Jadi ini juga meredam bisa tuahnya itu meredam pertengkaran, meredam selisih, itu membawa kesejukan, energinya gitu. Nah, kalau di dunia perbatuan tuh seperti energinya batu giok, sedulur, dingin, sifatnya itu meredam hawa panas. Jadi kalau difilosofikan, jamur ini dengan energinya itu mampu atau bisa meredakan situasi yang panas. Dalam hal ini panas itu seperti orang berdebat, perselisihan, pertengkaran, dan seterusnya. Otomatis energi yang stabil itu juga mendukung kalau itu ditaruh di tempat usaha, itu juga mempunyai karakter kenyamanan. Artinya orang bisa nyaman di satu tempat. Kalau itu di toko, berarti orang itu nyaman di toko atau tempat usaha, dan otomatis banyak orang mendatangi gitu. Jadi energinya luar biasa. Nah, ini. Jadi secara energi demikian dulur. Gitu. Terus kalau secara energi demikian, terus secara tuah atau yang saya rasakan dari sisi yang lain, mohon maaf, ini dalam hal ini penerawangan batin, bambu seperti ini, itu saya lihat auranya itu, walaupun ini warnanya coklat kemerahan, tapi kalau segi aura itu saya lihat warnanya keemasan, putih keemasan. Nah, biasanya kalau aura putih keemasan itu sangat bagus untuk urusan kejayaan atau kerezekian, juga sangat kuat di ini tolak balak gitu dulur. Itu vibrasi aura yang saya lihat dari sisi ilmu mata batin atau penerawangan. Kalau energi saya rasakan ya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, dulur, itulah sedikit penjelasan mengenai barang atau jamur yang saya temukan ini dulur. Nah, itu. Baik dulur, saya tadi juga ingin saya sampaikan, berbagi satu doa. Bila mana doa ini dibaca, itu saat kita pulang ya dulur, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu bambu unik. Ada hal ini.
ingin saya ceritakan. Dulur, doa ini yang saya akan bagikan ini sudah teruji dengan 7 kali pembolangan waktu yang berbeda. Saya gunakan doa ini 7 kali waktu, 7 kali percobaan, 5 berhasil, 2 gagal. Artinya 5 itu mendapatkan hasil 5 kali, 2 kali gagal. Dan saya kaji tingkat kegagalannya itu ternyata ketika saya baca, saya tidak sabar menunggu. Saya berpikiran yang lain-lain dan tergesa-gesa. Itulah yang menyebabkan kegagalan doa ini. Ketika saya baca yang 2 kali itu, saya kaji ketika gagal 2 kali itu, ternyata waktu yang gagal itu disebabkan karena saya terburu-buru, tidak sabaran menunggu. Sedangkan yang 5 kali sukses doa ini itu saya tunggu minimal 1 jam. Saya berkutat di satu tempat atau satu titik. Itu saya sukses menemukan bambu, walaupun sebelumnya di situ nyata-nyata saya lihat sudah nggak ada. Luar biasanya di situ dulu. Seperti jamur ini juga adalah salah satu bukti keampuhan atau kedahsyatan dari doa ini. Nah, awal saya datang kemarin juga nggak ada jamur ini, padahal sudah saya teliti. Nah, ketika saya ingat dengan ilmu itu, doa itu saya baca terus menerus, saya baca di situ. Di sini bacaannya dibaca itu terus menerus, tidak ada batasan sampai kita menemukan atau ditemukan. Nah, itu satu lagi dulu, saat kita bolang ini juga pengalaman. Kalau kita berharap menginginkan sesuatu keunikan bambu, misal mentargetkan diri ingin kendit, ingin apa, itu 75% kita malah nggak dapat sedulur. Kita dapatnya yang lain, maksudnya yang lain kita dapat tapi yang bukan yang kita harapkan atau kita inginkan. Itu sudah sering kali terjadi. Maka di sini perlu waktu kita bolang, kita jangan terlalu berharap pada satu pakem yang kita harapkan. Kita ikhlas saja, kita amati bambu sama baca doa ini. Insya Allah kita akan ditemukan keunikan-keunikan. Nah, di dunia pembolangan bambu, sedulur, di sini tidak ada sesepuh. Nah, dengan ukuran banyaknya yang ditemukan bambu unik. Tapi urusan pembolangan adalah urusan kerezekian, nah, keberuntungan kita. Nah, itu aja mengenai pemahaman pakem-pakem filosofi dan seterusnya. Itu ada di pemahaman, bukan pada urusan seseorang kalau banyak memahami tentang bambu, filosofi dan seterusnya, terus dipastikan dia dapat saat bolang mendapatkan bambu unik banyak. Itu tidak demikian dulu, karena untuk mendapatkan bambu unik itu ada di keberuntungan atau kerezekian kita. Begitu dulur. Sedangkan pemahaman tentang nama-nama pakem dan filosofi dan seterusnya juga penting. Itu arahnya untuk pendayagunaan, memahami tentang bambu unik. Berbeda dengan masalah bolang mencari dan mendapatkan, itu mutlak, itu rezeki. Nah, doa ini yang saya ingin bagikan adalah doa supaya kita dimudahkan mendapatkan atau rezeki ketika kita bolang. Dan bismillahirrahmanirrahim, saya yakini ini sangat mujarab sedulur. Silakan panjenengan nanti praktekkan dan buktikan. Dahsyat sekali. Saya sudah buktikan 7 kali seperti yang saya bilang tadi. 7 kali, 5 sukses, 2 gagal, dan 2 gagalnya itu karena saya tidak sabar menunggu dan tergesa-gesa atau terburu-buru gitu dulu. Itu ya menyebabkan gagal tidak menemukan artinya. Baik dulur, mungkin doanya panjenengan semua tidak menyangka. Doanya adalah kita membaca
2 kalimat syahadat berulang-ulang sedulur. Ya, jadi doanya adalah membaca 2 kalimat syahadat berulang-ulang. Nah, masalah bacaannya tidak perlu saya baca karena panjenengan semua sudah pasti paham. Nah, itulah sedulur yang ingin saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila banyak kekurangan, dan tolong nanti sedulur yang paham tentang jamur ini tolong ditulis atau diketik di kolom komentar. Oke sedulur, kiranya cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan beribu terima kasih ke panjenengan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.